Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, uh, Rahman Sidik. Ya. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait mata kuliah saya, yaitu sumber belajar multimedia. Saya di sini sebagai kelompok 10 ingin sedikit menjelaskan tentang atau yang bertemakan desain pembelajaran pada multimedia. Yang pertama, media pembelajaran. Media itu bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang bisa menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat melibatkan proses pembelajaran. Begitu kan berkata Angkowo tahun 2009. Dan dijelaskan pula di sini dalam bentuk jamak, itu media adalah saluran komunikasi yang tertuju untuk segala sesuatu yang membawa informasi di antara sumber dan penerimanya. Kemudian pembelajaran juga bisa menjadi proses interaksi antar pengajar dan peserta belajar dengan perantara media. Media digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan, penyampaian informasi, dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Multimedia juga bisa menjadi kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video. Sungguh banyak sekali manfaatnya. Di antara lain menggunakan komputer, peralatan elektronik, dan digital lainnya. Menurut Bambang Marsito, multimedia pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar. Hal ini dapat dikaitkan bahwasanya multimedia itu adalah unsur-unsur media, satu kesatuan simbiotik dan sinergetik. Selanjutnya, kemudian di materi yang kedua ada objek multimedia pembelajaran. Apa itu objek multimedia pembelajaran? Ya, adalah di mana objek yang bisa dipakai oleh multimedia. Di antaranya, yang pertama di sini ada animasi. Yang kedua ada penyajian audio. Yang ketiga ada live video atau full motion. Yang pertama, animasi. Apa itu animasi? Animasi adalah pembentukan gerakan dari berbagai media, objek yang divariasikan dengan gerakan transisi, efek-efek, dan seluruh gerakan yang selaras dengan animasi tersebut, yang bisa menayangkan frame-frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan. Kemudian yang kedua ada penyajian audio. Penyajian audio di sini adalah manfaatnya untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya seperti narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan melalui video. Ya. Suara lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan suara efek. Selanjutnya, format multimedia pembelajaran. Yang ketiga adalah format multimedia pembelajaran. Terdapat 5 bentuk metode yang bisa dipaparkan di sini. Yaitu yang pertama adalah dengan tutorial. Tutorial adalah suatu jenis pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagan tabel, dan definisi istilah yang bisa digunakan untuk mendampingi peserta atau memberikan arahan secara langsung kepada peserta. Kemudian yang kedua ada problem solving. Apa itu? Yaitu adalah latihan yang sifatnya lebih tinggi daripada drill. Tugas yang meliputi beberapa langkah dan proses yang disajikan untuk peserta yang menggunakan komputer sebagai alat dan sumber. Dalam problem solving ini, komputer sejalan dengan pendekatan peserta terhadap masalah dan menganalisis kesalahan-kesalahan mereka. Ya, diantaranya seperti itu. Kemudian yang keempat ada peranan multimedia dalam pembelajaran. Peranan multimedia dalam pembelajaran yaitu di sini dimanfaatkan untuk melengkapi seluruh sistem yang ada ketika sudah menggunakan alat-alat sebelumnya. Nah, di sini peranannya adalah untuk satu kesatuan menjadi lebih baik daripada jumlah bagian-bagiannya.
dalam pelatihan dan pembelajaran atas dasar mempertinggi proses belajar mandiri dan peran aktif dari peserta belajar. Menurut Hennig, tahun 2008 menyampaikan bahwa komputer sebagai media pembelajaran mempunyai keuntungannya sebagai berikut. Pertama, time savings. Yang kedua, leisure control. Yang ketiga, reinforcement. Ketiga, private learning. Keempat, special needs. Kelima, visual apparel dan record keeping. Efektif dan efisien. Ya. Dapat disimpulkan bahwa multimedia berbasis komputer dapat membuat peserta melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini sangat cocok untuk mahasiswa begitu. Kemudian yang keenam ada desain multimedia pembelajaran. Ya. Di sini inti pokoknya. Desain di sini dijelaskan bahwasanya desain multimedia membutuhkan sebuah objek media. Yaitu apa? Yang pertama, teks, gambar, animasi, suara, dan video. Berbagai komponen tersebut akan digunakan untuk proses belajar sehingga proses belajar bisa berlangsung dengan baik dan dalam penyajiannya akan lancar. Sama seperti yang sebelumnya, definisinya sudah dijelaskan ya. Kemudian ya, animasi-animasi tersebut itu bisa membuat tampilan visual yang bersifat dinamik, yaitu bergerak agar kelihatan hidup, yang memberikan tonjolan agar bisa menjadikan suatu dimensi gitu. Kemudian selanjutnya model pengembangan. Model pengembangan apa yang dimaksud di sini? Itu adalah peserta didik dilakukan berdasarkan karakteristik belajar dan konsep kompetensi awal agar dapat menguasai materi apa saja yang disampaikan terhadap topik maupun tujuan pembelajaran. Ya, intinya dalam model pengembangan ini multimedia berperan besar, apalagi pada era online begini yang dimana semua itu tidak bisa dilakukan secara offline, maka multimedia adalah jalan pintas untuk menuju dalam proses suatu pembelajaran. Oke, mungkin begitu kesimpulan. Mungkin nanti teman-teman bisa membacanya lagi. Mungkin itu kurang lebih dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.